Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Halo, apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan penuh semangat. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, kita akan menjumpai teks beraneka ragam. Salah satu teks yang familiar dalam kehidupan kita adalah teks deskripsi. Mengapa? Karena teks ini sering kita jumpai dalam surat kabar ataupun majalah. Bahkan sering kita dengar dalam berita baik di radio maupun di televisi. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi tersebut. Adapun kompetensi yang harus kalian miliki setelah kalian nanti mempelajari teks deskripsi adalah sebagai berikut. Pertama, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek tertentu, misalnya sekolah, tempat wisata, tempat-tempat bersejarah seperti museum, dan lain-lain. Yang kedua, kalian nanti diharapkan mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menentukan isi teks deskripsi yang kalian baca. Dan yang terakhir, diharapkan kalian mampu menulis sebuah teks deskripsi dengan menyajikan data, gagasan, atau pesan. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk mencapai kompetensi dasar tersebut dan supaya kita lebih paham tentang teks deskripsi, mari kita mulai pembelajaran kita dengan memahami hal-hal atau topik-topik atau materi-materi yang mendukung teks deskripsi tersebut, yaitu pertama tentang pengertian, yang kedua tentang ciri, yang ketiga nanti kita akan belajar tentang tujuan, yang keempat akan belajar tentang isi, nanti berikutnya kita akan belajar tentang struktur dan jenis-jenis teks, selanjutnya kaidah kebahasaan, dan yang terakhir nanti belajar untuk menulis teks deskripsi. Anak-anak, pertemuan pertama ini kita akan mencoba memahami pengertian teks deskripsi, ciri teks deskripsi, tujuan, dan isi teks deskripsi. Syaratnya supaya kita bisa memahami itu semua, mari kita belajar, kita ikuti pembelajaran ini dengan serius. Baik anak-anak, mari kita melihat sekarang apa pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah teks yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek, baik tempat, suasana, peristiwa tertentu secara rinci, detail, dan jelas, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakan sendiri apa yang sedang diungkapkan oleh penulis. Nah, dengan kata lain, teks deskripsi merupakan teks yang melukiskan sesuatu, menyatakan apa yang diindra, melukiskan perasaan, perilaku jiwa dalam bentuk teks.
Itulah anak-anak pengertian teks deskripsi. Nah, setelah memahami pengertian, sekarang mari kita belajar tentang apa ciri teks deskripsi yang membedakan dengan teks-teks yang lain. Kita lihat bersama. Ciri teks deskripsi yang pertama adalah teks deskripsi menggambarkan atau melukiskan secara konkret tentang suatu objek seperti suasana, peristiwa, benda, dan sebagainya. Misalnya, mau menggambarkan wisata yang indah, maka yang dikonkretkan itu adalah indahnya itu seperti apa. Atau jika menggambarkan ibu yang baik, maka yang dikonkretkan baiknya seperti apa, dan sebagainya. Yang kedua, objek yang dibicarakan pada teks deskripsi biasanya bersifat khusus dan biasanya merupakan pendapat personal atau pendapat pribadi. Misalnya, mau menggambarkan sifat dan perilaku khusus tentang kucing, maka penggambaran si A dengan si B tentu akan beda karena penggambarannya bersifat personal, pribadi. Atau menggambarkan ciri fisik seorang ibu yang dibanggakan. Gambaran si A tentang ibu dan gambaran si B tentang ibu tentu akan berbeda. Itulah anak-anak ciri teks deskripsi. Nah, kalau dilihat dari kebahasaannya, yang ketiga, saat membaca teks deskripsi, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, atau mengalami sendiri apa yang sedang dibicarakan di dalam teks tersebut. Dan kalau dilihat dari bahasanya, maka ciri teks deskripsi memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, teks deskripsi banyak menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan sesuatu. Misalnya, warna dirinci merah, kuning, hijau, biru, orange, dan seterusnya. Selain itu, teks deskripsi mengandung kalimat rincian yang mengkonkretkan sesuatu. Misalnya, ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi ini mengkonkretkan tentang ibu yang kita banggakan tadi. Selanjutnya, teks deskripsi biasanya juga menggunakan kata-kata sinonim dengan emosi kuat. Misalnya, kata indah diungkapkan dengan sinonim dengan emosi kuat seperti elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan, dan seterusnya. Kata-kata ini sebenarnya menggambarkan tentang sesuatu yang indah, tetapi memiliki emosi yang kuat, khusus. Berikut, teks deskripsi biasanya menggunakan majas untuk melukiskan objek secara konkret. Misalnya, pasir pantai lembut seperti bedak bayi, hamparan laut biru seperti permadani indah yang terbentang luas, angin pantai dengan lembut mengelus wajah. Ini semua merupakan majas. Seperti pasir pantai lembut seperti bedak, ini majas asosiasi, menggambarkan, mengasosiasikan.
Hamparan laut biru seperti permadani, diumpamakan seperti permadani indah. Kedua contoh ini merupakan majas asosiasi. Sedangkan angin pantai dengan lembut mengelus wajah, ini merupakan majas personifikasi. Berikut, teks deskripsi juga menggunakan kalimat rincian yang mengkonkretkan sesuatu. Misalnya, terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang abu-abu, putih, oranye, dan sebagainya. Itulah ciri-ciri teks deskripsi, anak-anak. Selanjutnya kita akan melihat bersama apa tujuan dari teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi tidak lain adalah untuk menggambarkan objek dengan cara memerinci objek tersebut secara konkret atau secara rinci dari sudut pandang pembuat, sehingga pembaca seakan-akan dapat mendengar, melihat, serta mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Yang kedua, agar orang yang membaca suatu teks seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Dan yang ketiga, tujuan teks deskripsi tidak lain adalah untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang ada dalam teks tersebut. Itulah anak-anak tujuan dari teks deskripsi. Selanjutnya kita akan melihat isi teks deskripsi. Setelah kita memahami pengertian, memahami ciri, memahami tujuan, maka Bapak yakin Anda kalian pasti tahu apa isi teks deskripsi. Isi teks deskripsi tidak lain adalah hasil observasi dan kesan penulis yang disampaikan kepada pembaca dengan menyampaikan sifat dan semua perincian yang bisa ditemukan pada objek yang diamati. Itulah isi teks deskripsi. Hasil observasi dan kesan penulis ini menjadi penekanan. Anak-anak yang terkasih, untuk memantapkan penguasaan materi kalian tentang pengertian, ciri, tujuan, dan isi, sekarang silahkan simak dengan baik teks yang berjudul Parangtritis Nan Indah. Mari kita baca bersama-sama. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Betek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Pemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore
menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di pantai Parangtritis, kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir, tua muda menikmati hembusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Nah, anak-anakku, sekarang mari kita mencoba untuk menelaah teks ini berdasarkan ciri-ciri tadi. Nah, silahkan nanti kalian telaah ya, objek yang dideskripsikan itu apa, ciri objeknya bagaimana, tujuan objek itu untuk apa, ya, rincian objeknya bagaimana, dan perasaan terhadap objek, perasaanmu terhadap objek bagaimana. Jelas anak-anak? Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak, hari ini kita sudah belajar bersama. Semoga belajar kalian hari ini menyenangkan dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Salam untuk orang tua, salam sehat untuk kita semua.